Zumar ayat 42 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Haji Saad Murdi, disilakan. Terima kasih Bu Nina. Sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asyraqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikurniai nikmat yang melimpah yang tidak bisa hitung banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, dan nikmat sunnah, dan kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Zoom di Al-Sani setiap pagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalamnya. Pada pagi ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 42 di bawah bimbingan Buya Rizal dan didampingi oleh Bapak Suharman. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama apa uraian Pak Suharman dan penjelasan yang cukup tuntas, dan semoga menjadi terbenakkan dalam diri kita masing-masing, meningkatkan keimanan kita. Selanjutnya kita bacakan surah Az-Zumar ayat 42. Bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allahu yatawaffal Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dia melepaskan jiwa-jiwa yang sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Ayat ini Allah memperkenalkan dirinya dari perbuatannya. Semua perbuatan Allah merupakan tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berpikir. Ayat yang sama dijelaskan juga dalam ayat pengertian yang dalam surah Al-An'am ayat 60 dan 61. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa huwallazi yatawaffakum billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar summa yab'asukum fihi liyuqda ajalim musamma summa ila marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwallazi yatawaffakum billail wa huwallazi yatawaffakum billaili, dialah yang menidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Sumaya ba'asukum fihi la yuqda ajalum musamma, kemudian membangunkan kalian bagi pada siang hari untuk disempurnakan umur kalian yang telah ditentukan. Artinya kalian belum diwafatkan. Setelah ditidurkan belum diwafatkan. Summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah kalian kembali. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia memberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi begitu menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, kemudian dia beritahu, ini kondisinya kita sudah berhadapan langsung dengan Allah dalam hal tanya jawab besok. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 258, potongan ayat itu dikatakan Rabbiyallazi yuhyi wa yumit, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Ayat ini berkenaan dengan Nabi Ibrahim dialog dengan Raja Hammam. Ya, inilah terjadi di situ. Maka yang mematikan, yang menghidupkan itu adalah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 61-nya tadi, lanjutan tadi, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafazatan hatta iza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dikatakan di situ wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah yang mempunyai kekuasaan yang tinggi di atas semua hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazatan hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffahu rusuluna, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka dia diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yaitu malaikat kami. Wahum la yufarritun, malaikat hum situ kata ganti untuk malaikat. Malaikat itu tidak melalaikan kewajibannya. Jadi pas waktunya dia tidak mundur ke sedikit atau dimaju pun sedikit. Itulah tugas malaikat sesuai dengan SOP-nya yang telah ditetapkan. Dia patuh dengan itu. Kemudian berkenaan dengan ruh yang diangkat, yang dicabut, itu ada pertanyaan. Allah berfirman dalam tentang ruh dijelaskan surah Al-Isra ayat 85 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di situ dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, itu kepada Nabi Muhammad, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, maka qulir ruh min amri rabbi, katakanlah hai Muhammad, roh itu termasuk urusanku. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Di situ dikatakan, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, itu. Di sini qalilan sedikit itu semua pengetahuan, yang pengetahuan berkenaan ruh itu tidak ada pengetahuan pada kita sehingga kita tidak bisa mengurai tentang ruh tadi. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 28, bagaimana tentang kematian, di situ Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Di situ dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum. Mengapa kalian kafir kepada Allah padahal kalian tadinya mati lalu Allah menghidupkan kalian?
Kemudian summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian dimatikan, kemudian kalian dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Kemudian berkenaan kematian dalam surah Sajdah ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul yatawaffakum malakul mautil lazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakan di situ, kul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum. Nah, katakan, karena pelakunya malaikat, katakanlah hai malaikat, katakanlah Muhammad, malaikat maut telah diterahi tugas untuk mencabut nyawa kalian dan akan mematikan kalian atau mewafatkan kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepadanya, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kalian akan dikembalikan. Jadi kalau sudah kita mati, kita akan menghadap ke Tuhan sebagai pencipta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, surah Al-Zariyat ayat 21. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kalian tidak memperhatikan? Itu ya, semua anfusikum, semua diri kalian sendiri itu yang dikatakan akan mengalami kematian. Kemudian dalam surah diulang lagi penjelasannya dalam surah Al-An'am ayat 61. Di situ Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafazatan hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Di situ dikatakan dialah yang mempunyai kekuasaan yang tinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, dia diwafatkan oleh malaikat itu. Wahum la yufarritun, dan malaikat-malaikat itu tidak melalaikan tugasnya. Kemudian kembali kepada ayat 42, fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Dia tahan jiwa orang yang telah tetapkan kematiannya. Kalimat qada di situ adalah hukum. Arti firman-Nya dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Nah, panjang sambungnya situ, wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi yang di sini yang kita ambil, wa qadar rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu. Tuhanmu lah yang telah memerintahkan kalian supaya jangan kalian menyembah selain daripada Allah. Jadi ketetapan Allah supaya kembali kita menyembah Allah sebenarnya. Kemudian ayat berikut itulah perintah kita berbuat kepada kedua ibu bapa, yang maka kita tidak boleh membantah atau berkata menyanggah perkataan orang tua kalian juga tidak boleh. Katakan dan sebagainya. Yang perlu kita katakan jangan membentak dan sebagainya. Kita jangan sampai dia tersinggung dalam bentuk apapun. Waktu kita katakanlah dengan perkataan yang baik terhadap keduanya. Kemudian wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, itu di dalam surah Al-Asyrah itu Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Dan ayat semisal juga terdapat pada surah Ghafir, surah 40 ayat 20. Wallahu yaqdil bil haqq wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'in innallahu wasami'un alim. Di situ dikatakan wallahu yaqdi bil haqq. Allah menghukum dengan keadilan. Dialah wallazina yad'una min dunihi la yaqtuna bisyai'in, dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Innallahu wasami'un alim, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kembali dengan kalimat qada tadi dijelaskan juga dalam surah Al-Isra ayat 4.
Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi litufsidu fil ard. Al-ayah itu potongan ayat selanjutnya itu, dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab itu sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan. Nah, itu sudah nyata, Bani Israel selalu membuat kerusakan di muka bumi gitu. Kemudian dalam firman-Nya yang lain dalam surah Az-Zumar ayatnya lanjutannya, inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Az-Zumar 42. Maka dalam surah Ar-Rum ayat 23 Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi zalika laayatil liqaumi yasmaun. Di situ dikatakan wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtigha'ukum min fadlih, dan di antara tanda kekuasaannya itu ialah kamu tidur di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian kurnianya. Inna fi zalika laayatan liqaumi yasmaun, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mendengarkan. Itulah ayat kita bahas. Kembali kepada Az-Zumar 42, di situ Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam yamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, di situ saya menyampaikan lapas jalalah dhamma di situ menunjukkan sebagai subjek utama dalam ayat-ayat ini. Itu siapa itu Allah. Allah adalah yang mewafatkan, ya, yang menahan orang yang tidur belum mati dan orang yang waktunya mati, orang yang menahan ruh jiwa orang yang mati dan melepaskan ya orang yang belum tidur, orang yang tidur, dia tahan tidur kemudian lepaskan, kemudian dia lepaskan, dia tahan dan segala macam. Itu bukan sifat daripada Allah. Sifat itu dikatakan perbuatan Allah dari aspek rububiyah. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, melepaskan jiwa sampai pada waktu yang ditetapkan. Kenapa? Dia untuk menyempurnakan usia mereka. Nah, sesungguhnya yang demikian itu inna fi zalikal ayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya yang demikian itu adalah kekuasaan bagi kaum yang berpikir. Jadi subjeknya Allah, predikatnya yatawafa ampusa mihina mautiha, kemudian pertama. Yang kedua wallati lam yamut fi manamiha, kemudian fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, subjek predikat yang ketiga. Yang keempat wa yursilul ukhra ila ajali musamma, itu menjelaskan tentang yang keempat, dia melepaskan sampai waktu yang telah ditetapkan. Nah, semuanya itu mulai dari yatawafa sampai dia mengirim, ya, melepaskan jiwa sampai waktu yang ditetapkan, semuanya itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, kita dengan ayat ini secara tidak langsung, secara kita mengenal Allah dari tauhid rububiyah, yaitu dari perbuatan yang Allah lakukan. Itulah yang kemudian ayat 61, 62 Az-Zumar tadi cuma diganti Allah, diganti dengan huwa. Huwa situ Allah itu, dan ya Allah itu ganti dari kata ganti untuk Allah kata dalam kalimat itu. Demikianlah, mudah-mudahan dengan kita membahas, memperhatikan, membaca surat-surat ini dapat kita memahami, mengenal Allah dari aspek rububiyah, tauhid rububiyah. Semua perbuatan itu kita kembalikan kepada Allah. Hanya Allah lah yang berbuat, yang bisa mematikan, menghidupkan dan sebagainya. Itulah dikatakan rububiyah, dan Allah juga mendidik kita dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan membahas ayat ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan tauhid kita menjadi tauhid yang benar, sehingga kita
tidak menjadi orang yang linglung. Dan kita oleh karena itu mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas bersama ini memberi manfaat bagi kita. Semoga kita tetap istiqomah di Al-Hasani dalam rangka mentadaburi, mengurai ayat-ayat untuk memahami detail serta setiap kata yang kita temukan dan hubungan antara satu dengan yang lain bila kita memaknainya. Demikian kemungkinan ada kekeliruan dalam kami menyampaikan atau menuliskan itu mohon dimaafkan. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.